Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Novel Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Sajen Perenggut Nyawa. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Samsuri atau yang lebih akrab dipanggil dengan sebutan Suri atau sama-sama saja. Saat itu umurku sudah masuk kepala 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah yang saya alami. Pengalaman yang sudah merenggut nyawa tetangga saya atau sekaligus teman main saya sejak kecil. Karena sebuah kesalahan yang sangat fatal yang kami lakukan. Semoga kisahku ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka dan bahkan mungkin mereka saat ini berada di sampingmu. Aku tinggal di daerah pinggiran di sebuah kabupaten yang menjadi kota pusat pemerintahan Jawa Tengah. Akses menuju kampungku memang terbilang cukup sulit pada waktu itu, karena harus melewati alas jati dan kebun-kebun yang cukup luas. Jalan masuk ke desa pun masih berupa batu padas yang ditata. Oh iya, aku seorang anak yatim piatu. Ibuku meninggal saat aku masih berumur 3 tahun. Dan ayahku sudah meninggal sekitar 2 tahun silam, dan kini aku hidup sebatang kara. Karena ayah dan ibuku sama-sama anak tunggal, jadi aku tidak memiliki saudara dari almarhum orang tuaku. Nenek dan kakekku juga sudah tidak ada. Miris memang jika aku menceritakan kehidupanku pribadi saat ini. Namun bukan itu yang akan aku ceritakan. Namun sebuah kejadian yang dulu membuat kampung kami gempar. Sebuah tradisi di perkampungan atau mungkin di perkotaan masih melakukan tradisi ini, yaitu jimpitan. Jimpitan adalah di mana para warga, terutama yang laki-laki, akan bergantian mengambil uang receh yang ditaruh pada bambu atau wadah di depan setiap rumah warga pada umumnya. Setiap malam warga menaruh uang recehan, namun ada juga beberapa daerah yang menggunakan beras. Ya, pokoknya itulah yang saya yakin kalian paham apa itu jimpitan. Saat itu hari Kamis atau malam Jumat, aku bersama ke-7 orang lainnya mendapatkan jatah bergantian untuk mengambil uang jimpitan. Karena kampung kami sangatlah luas, kami pun dibagi menjadi 3 kelompok agar cepat mengambil jimpitan. Aku kebagian bersama dengan Wahyu, teman kecilku yang nasibnya hampir mirip kisah hidupnya. Ibunya meninggal, bapaknya kawin lagi dan memilih meninggalkannya. Sialnya, aku dan Wahyu kebagian mendapatkan kampung yang paling aduhai, sisi utara kampung. Aduh pak, tukeran pak, rengekku saat mendapati aku dan Wahyu dapat bagian utara desa. Alah, ajar mantale. Tapi pak, ayo biar cepat remi. Saat aku gagal merayu bapak-bapak agar mau tukaran, aku memandang Wahyu dengan tatapan melas. Wahyu hanya tertawa saat melihat tingkahku yang memang manakala itu seperti bocah. Dengan berat hati kami berdua melangkahkan kaki ke arah utara desa. Tidak lupa dengan seragam antaran dan alat yang pasti kami bawa. Sarung senter dan sebatang kayu. Sebelum kami mengambil jimpitan, kami harus melewati makam desa dengan pohon randu yang berdiri kokoh di pojokan makam. Di hari-hari sebelumnya, kami biasa saja saat melewati makam, tidak pernah mengalami hal-hal ganjil. Namun berbeda dengan malam ini. Hawa yang dingin, angin yang kering yang membuat kulit kami seperti sisik ular. Saat kami sudah memasuki pertengahan melewati makam, tiba-tiba saja terdengar suara anak ayam. Ada anak ayam, ucap Wahyu sambil menggerakkan senternya mencari keberadaan anak ayam itu. Yuk. Pade Anom, ucapku sambil memegangi baju Wahyu yang tengah menunduk mencari anak ayam di semak-semak. Saat Wahyu berbalik membalikan badan dan melihat apa yang aku lihat, kami berdua mematuk. Hatiku berkata untuk lari sekuat tenaga, namun apa daya. Kakiku seperti terpaku, membuat aku susah bergerak dan terus berdiri. Kulihat Pade Anom tersenyum ke arah kami berdua. Menurutku sebuah senyum yang enggak banget. Dengan gigi yang bertaring dan sebuah cairan yang menetes dari mulutnya. Di saat kami berdua terpaku, aku mendengar suara anak ayam itu lagi. Dan tiba-tiba
Aku bisa menggerakkan tubuhku kembali, seperti tersadar dari lamunanku. Kulihat Pak De Anom sudah tidak ada, atau mungkin hanya halusinasiku saja. "Sam, ayo jalan," ucap Wahyu sambil menarik tanganku. "Jalannya santai saja." Aku hanya mengangguk dan berjalan beriringan dengannya. Tidak ada sepatah kata pun yang kami ucapkan. Mungkin Wahyu juga melihat apa yang aku lihat, karena aku yakin itu bukanlah sebuah halusinasi. Setelah kami berjalan sekitar 5 menit, kami pun sampai di desa bagian utara. Akhirnya aku dan Wahyu pun mulai mengambil jepitan. Rumah yang terdiri di desa utara hanyalah beberapa kakak saja. Sekitar 9 kakak dan hanya 7 rumah saja. Dan salah satu rumahnya adalah rumah Pak De Anom. Sebuah rumah joglo yang bangunannya masih menggunakan kayu. Dan aku lihat di depan rumahnya masih bertaburan bunga setaman. Pak De Anom meninggal 2 hari yang lalu. Ya, dia memang meninggal karena ulahnya sendiri. Karena dia melawan dukun yang ilmunya lebih tinggi darinya. Ya, memang itulah dia. Seseorang yang dikenal dengan kesaktiannya. Ya, kesaktiannya dengan santet. Pernah mendengar kata membunuh tanpa menyentuh. Aku rasa itulah cocok untuk sebutannya. Aku dan Wahyu melewati rumah Pak De Anom karena kami berpikir tidak akan ada uang receh di sana. Ya, memang karena Pak De Anom hidup sendiri, tidak menikah, tidak memiliki istri apalagi anak. Namun saat kami hampir sampai melewati batas pekarangan rumahnya, tiba-tiba terdengar suara. "Jepitanku tidak kalian ambil, Le." Tiba-tiba terdengar suara berat, ciri khas seorang perokok berat. Aku terdiam sesaat dan memandangi Wahyu. Wahyu juga memandangiku dengan tatapan ketakutannya. Aku yakin dia juga mendengar apa yang baru saja aku dengar. "Yakin mau ambil?" kata Wahyu. "Kan udah gak ada orang, masa ada koinnya?" Balasku sambil berbisik kepadanya. "Ya siapa tahu." "Enggak, ayo lanjut saja," seruku sambil berjalan. Kami berdua akhirnya menyelesaikan tugas jempitan di desa utara. Kami pun kembali ke pos ronda. Saat perjalanan ke sana, kami sama sekali tidak menemukan kejadian ganjil. Baik itu saat melewati rumah Pak Anom maupun makam desa. Kilas balik mengenai Pak Anom dulu. 2 hari yang lalu, yaitu hari Selasa, ia ditemukan meninggal tergeletak di halaman rumahnya. Kematian Pak Anom tentu menggegerkan seluruh kampung. Tentunya sosok orang yang paling ditakuti sekampung ketika ia bilang pada semuanya, maka semua warga harus melakukan apa yang dia bilang. Tidak boleh ada yang memilih. Pak Anom memang terkenal dengan kesaktiannya menggunakan ilmu santetnya. Maka tidak heran, hampir setiap hari selalu saja ada orang yang datang kepadanya. Bahkan tidak jarang mobil-mobil mewah terparkir di pelataran rumahnya. Orang-orang yang mendatanginya tentu punya niatan yang kecil, yaitu menyingkirkan orang yang tidak mereka sukai, termasuk lawan usaha bisnisnya, sehingga usaha sang penyewa santet melejit tinggi karena tidak ada saingannya. Selasa pagi, Pak De Anom ditemukan sudah tidak menjawab di pelataran rumahnya. Pak De Tukino, yang merupakan tetangga Pak De Anom, yang rumahnya berseberangan dengan Pak De Anom, adalah orang yang pertama kali menemukannya. Saat pertama kali ditemukan, Pak De Anom dalam keadaan mata melotot sambil membawa keris kecil di tangannya. Tubuhnya banyak luka seperti orang yang berkelahi, mulutnya menganga dan mengeluarkan cairan hitam bau busuk. Namun yang aneh adalah lidahnya sudah tidak ada, entah dipotong atau tertelan. Aku tidak begitu tahu. Kematiannya tentu membuat geger seluruh kampung. Bahkan orang-orang kampung pun berada, semua warga desa berkumpul. Mereka kemudian berunding dan menyepakati satu hal. Karena tidak ada satu keluarga pun yang tahu apa agama dari Pak De Anom, maka warga sepakat untuk memutuskan memasukkan jenazahnya menggunakan tata cara Islam. Saat profesi mencucikan tentu tidak semudah yang mereka bayangkan. Tangan yang masih menggenggam keris dengan erat sulit untuk diposisikan. Matanya melotot tidak bisa ditutup. Begitupun dengan mulutnya yang masih menganga. Saat melihat profesi pencucian, kulihat warga desa bergigit ngeri. Namun ketakutan mereka seperti dikesampingkan dan menjunjung rasa kemanusiaan. Setelah pensucian selesai, dilanjutkan dengan disolati,
kemudian diantarkan ke liang lahat. Pada kisah selanjutnya akan mengambil sudut pandang dari Pak De Tukino, di mana malam sebelum Pak De Anom ditemukan tewas. Kira-kira pukul 12 malam, aku terbangun dan menebar au ke sapiku yang sedang bunting. Dan saat itu kebetulan sedang bulan purnama. Aku tidak mau mengambil resiko kalau anak sapiku nanti terlahir dengan cacat, karena gangguan makhluk tidak kasat mata. Setelah selesai, aku duduk di ruang tamu sambil melinding tembakau untuk kuhisap. Namun sebelum selesai aku melindingnya, terdengar suara dari rumah sebelah. Rumah sosok yang paling ditakuti sekampung, rumah Pak De Anom. Kulihat ia mengayunkan tangannya dengan memegang berulang kali ke atas. Aku tidak bisa melihatnya dengan begitu jelas, karena sentir terletak di dinding rumahnya, sehingga cahaya yang redup tidak begitu jelas mengenai Ki Anom. Walaupun malam ini sinar purnama cukup jelas memberikan bayangan pada lelaki itu, aku juga tidak bisa melihat dengan jelas karena memang jarak kami terlalu jauh. "Bajingan kowe, Rene, tak pecel gasmu." Begitulah kira-kira kata Ki Anom yang masih aku ingat. Aku melihat di balik celah gedek rumahku dengan perasaan yang masih takut. Kulihat anak semata wayangku terbangun, Lintang, yang kini sekarang duduk di sampingku. Ia mungkin terbangun karena teriakan Ki Anom. Segera kusuruh ia kembali tidur, menyusul ibunya. Saat aku kembali, aku memfokuskan penglihatanku melalui celah gedek. Aku melihat sesuatu yang begitu mengerikan. Aku memundurkan langkahku karena terkejut. Aku pun sangat merasa takut. Bahkan bulu kuduku langsung berdiri tegak. Makhluk tinggi besar yang saat itu bertaring dan berukuran tinggi, kira-kira 4 meter, sedang mencengkram Ki Anom dengan tangannya yang besar. Kali itu aku fokuskan mataku, kulihat Ki Anom sedang dicekik, mencoba menusuk-nusuk sesuatu di tangannya, berusaha untuk melepaskan diri dari cengkramannya. Namun tidak ada hasilnya, karena tangannya penuh akan bulu seperti bulu domba padat dan menggumpal. Aku tidak begitu jelas melihat sosok yang kuat itu. Sosok tinggi dengan tangan yang panjang, hampir menyentuh tanah, dan kaki yang pendek. Sepasang titik merah menempel yang ada di sekitar dua matanya. Itu hendak melihat ke wajah penuh taring, seperti taring babi hutan. Saat makhluk itu mendongkak ke atas Ki Anom, berhasil melepaskan diri, namun ia jatuh tersungkur dari ketinggian kira-kira 3 meter. Ki Anom lalu mengucapkan mantra yang tidak aku mengerti, artinya dengan keras. Lalu muncullah beberapa makhluk yang membuatku benar-benar merinding. Sosok wanita bergaun merah dengan rambut terburai sampai menyentuh kakinya melayang di belakang Ki Anom. 2 sosok pocong yang tali pocongnya sudah terlepas di bagian kepala, sehingga aku bisa melihat kepala yang penuh dengan belatung itu. Dan yang terakhir adalah sosok bola api yang ada di atas Ki Anom. Dan karena sosok bola api itulah aku bisa melihat Ki Anom dengan jelas. Lalu dia tersenyum menyeringai dan berteriak dengan keras, "Aku tidak takut pada sosok kalian. Kalian jangan mengganggu pekerjaanku, biarkan dia mati. Setelah dia mati, sehabis dia mati, kalian, bocah-bocah yang masih beringus, akan aku bunuh. Tengkorakmu aku buat hiasan di tiangku." Setelah Ki Anom berteriak, makhluk-makhluknya mulai berputar-putar mengelilingi makhluk tinggi itu. Bola api berputar di sekitar kepalanya, begitu pula wanita bergaun merah dan para pocong. Mungkin kira-kira 2 menit mereka memutarinya. Makhluk tinggi itu terjatuh tersungkur, seperti orang pingsan. "Mati kau!" teriakan Ki Anom. Namun setelah itu hal di luar nalar kembali terjadi. Aku seperti melihat seorang ratu dengan beberapa orang prajurit dan seekor harimau putih yang sangat besar. Saat kemunculan mereka, terlihat Ki Anom melangkah mundur dan langsung bersujud kepada sosok itu. Sujud bangun sampai beberapa menit sambil merapatkan kedua tangannya, seperti memohon ampun kepada sosoknya. Namun wanita itu hanya diam saja. Aku tidak bisa melihat seperti apa wajahnya. Aku hanya bisa melihat ia mengenakan kemben berwarna coklat dengan kain jaring. Tiba-tiba muncul angin berhembus kencang. Bahkan aku pun harus menutup mata untuk beberapa detik. Kulihat 4 makhluk milik Ki Anom sudah binasa. Mungkin perempuan yang aku lihat yang mengenakan baju merah itu
adalah sosok kuntilanak merah. Dia diterkam harimau, dan dua sosok pocong itu ditusuk-tusuk menggunakan tombak. Begitupun bola api yang melayang. Bola api itu pun ditusuk, layaknya menusuk sebuah buah. Lalu kemudian tiba-tiba saja, suasana menjadi sangat hening. Angin, suara jangkrik dan hewan malam lainnya tidak kudengar sama sekali. Dan tiba-tiba saja wanita itu terbang menuju ke arah lubang gedekku. Pak, kudengar suara istriku sambil menggoyangkan tubuhku. Aku tergeletak di ruang tamu. Setelah wanita itu menghampiri gedekku, ternyata aku pingsan. Pak, Ki Anom, seru istriku. Aku tidak menimpalinya, aku langsung keluar. Mataku fokus tertuju pada halaman rumah Ki Anom. Di sana ia sudah terbujur kaku. Ternyata tadi malam aku tidak sedang bermimpi atau berhalusinasi. Itu nyata, gumamku dalam hati. Aku tidak berani mendekat. Aku lantas memanggil warga sekitar kembali ke sudut pandangku. Hari-hari aku lalui dengan kesibukan sebagai seorang pemuda desa, ngarit atau mencari rumput. Kerjaanku sehari-hari untuk menyambung hidup. Setiap pagi dan siangku mengambil susu sapi dan menjualnya ke KUD setempat untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Saat itu aku harus mencari rumput. Kebun yang biasa aku gunakan untuk mencari rumput ternyata sudah habis. Maka mau tidak mau, aku harus mencari kebun kosong lagi. Maka aku putuskan untuk mencari di pinggiran hutan jati saja. Hutan jati terletak di sebelah utara desaku, memang agak jauh. Namun bagaimana lagi, aku harus memberi makan sapi-sapiku kala itu. Sekitar pukul 9.00 pagi, matahari belum begitu panas, memancarkan panasnya membawa sebuah starter pack khas seorang pengarit, karung arit asahan, dan topi. Dari kejauhan aku melihat beberapa mobil yang terparkir di sisi kiri jalan, tepatnya di seberang rumah Pak De Anom. Aku heran dan mengintipnya dari balik pohon. Lah, tapi kan sudah mati, pikirku dalam hati. Aku yang penasaran, aku pun berjalan tanpa beban. Berjalan melewati rumah Pak De Anom. Walau mataku lurus ke depan, namun sejatinya mataku melirik ke arah kanan. Kulihat di ruang tengah rumah Pak De Anom, dia sedang menerima tamu. Ada dua tamunya, dan di ruangan itu penuh dengan asap pembakaran dan berbagai macam sesajen. Asap dupa mengepul di pekarangan rumahnya. Aku pun bergidik ngeri melihatnya. Aku pun kembali mempercepat langkahku menuju tempat untuk aku mengarit saat itu. Aku pun sering melamun memikirkan hal ganjil yang barusan aku lihat. Setelah selesai mengumpulkan rumput, aku pun memanggulnya, kubawa ke rumah sambil membawa karung penuh dengan rumput. Aku kembali melewati rumah Pak De Anom. Namun saat itu yang membuatku terkejut, bahkan membuatku bergidik ngeri dan bulu kuduku berdiri. Aku melihat laki-laki tua yang kemarin aku saksikan sendiri kalau jasadnya sudah masuk liang lahat. Tapi sekarang dia berdiri ada di depan. Aku pun melewatinya dengan kepala yang menunduk. Namun sesuatu hal yang membuat aku begitu terkejut saat kakek tua itu berkata, "Le, kok jempitannya gak pernah diambil?" "Nanti jempitannya ambil, Le." "Iya Pak De, nanti jempitannya saya ambil," ucapku sambil melirik ke arahnya. Kulihat wajahnya begitu pucat dan terdapat warna lebam di pipinya, seperti orang habis ditonjok. Lalu dia kembali tersenyum kepadaku, senyum yang menurutku sangat mengerikan, senyum dari seseorang yang sudah mati. Aku sebenarnya tidak begitu heran dengan apa yang aku lihat tadi, karena lelaki tua itu begitu terkenal dengan ilmu hitamnya. Dan sialnya, nanti malam aku mempunyai jadwal untuk mengambil jempitan. Ya Allah, semoga aku gak dapat ke sana, ucapku dalam hati. Waktu sudah menunjukkan pukul jam 9 malam. Sudah waktunya untuk yang berjadwal mengambil jempitan berkumpul di pos ronda. Berat rasanya aku melangkahkan kaki ke sana. Ingin sekali aku bolos hari ini. Namun rasa gotong royong dan ketidakenakan dengan warga lain mengalahkan rasa malas dan takutku. Setelah berkumpul kemudian dilakukan liter untuk menentukan kelompok mengambil jempitan di bagian kampung sebelah mana. Dan sialnya,
Aku mendapatkan jatah jimpitan di utara kampung lagi. Sial, sial, ucapku sambil melangkahkan kaki ke kampung utara. Sudah takdir kali, ucap Wahyu yang mendumal di sampingku. Saat aku melewati makam desa, aku melihat sesuatu yang bergelantungan di sana. Aku melihatnya dengan sangat jelas. Itu adalah sosok kuntilanak. Sebuah pohon randu yang sudah gundul itu dihiasi dengan 3 makhluk yang bergelantungan di sana. Aku bergigit ngeri, lalu aku pun menundukkan kepala. Mungkin saat itu Wahyu tidak melihatnya. Aku perhatikan, kulihat Wahyu sedang bermain dengan sarungnya. Kulihat dia sedang bermain ninja-ninjaan dengan sarungnya. Pembaca mengerti kan maksudnya, membuat sarung yang diikat seperti ninja. Ya, seperti itulah pokoknya. Kelakuan Wahyu membuatku tertawa dan tidak memperdulikan 3 kunti itu. Sampai akhirnya kami tiba di pekarangan rumah Pak Deano. Hal yang aneh kembali aku lihat. Sentir rumah itu menyala. Aku berterus terang kepada Wahyu. Aku tidak berani untuk mengambil uang jimpitan. Jangankan mengambilnya, menginjakkan kakiku ke pelantaran rumahnya saja aku tidak berani. Sampai terdengar suara dari arah rumah itu. Ini jimpitannya diambil, ucap Ki Anom yang sudah berada di bawah tempat jimpitan. Aku bergidik ngeri melihatnya. Lantas tiba-tiba saja Wahyu yang masih mengenakan topeng ninjanya mendekat ke arah Pak Deano. Tidak berjalan, melainkan melayang. Sontak aku kaget dan lari menuju rumah Pak De Tukino, rumah yang paling dekat dengan posisiku saat ini. Saat aku menggedor-gedor pintu rumahnya, tidak ada jawaban sama sekali. Juga rumahnya dalam keadaan gelap gulita. Pak, ucapku sambil menggedor-gedor pintu. Aku lantas menggedor pintu dengan kuat dan akhirnya bisa masuk. Namun setelah aku panggil-panggil, tidak ada kehidupan sama sekali di sini. Lalu aku melirik ke arah Wahyu bersama Pak Deano. Lalu tiba-tiba saja mereka sudah ada di sebelahku. Aku yang terkejut lari tunggang langkah menuju pusat keramaian, yaitu pos ronda. Lari sekuat tenaga, bahkan beberapa kali terjatuh karena tersandung bebatuan di jalan. Sakit, semua rasa itu mengalahkan ketakutanku. Aku terus berlari sekuat mungkin. Lalu aku melirik ke arah Pak De Anom dan juga Wahyu yang berada di sisi kiri dan kananku. Namun aku tidak peduli. Aku terus mempercepat langkahku sampai akhirnya aku tiba di pos ronda. Aku pun berteriak memanggil orang yang ada di sana. Tampak beberapa warga berdiri dan kemudian memperhatikanku. Ono opo lek? Sebuah pertanyaan yang aku dengar saat aku mengatur napas. Aku mencoba mengumpulkan nyawa yang terpecah-pecah. Karena ketakutan, ku coba menenangkan diri dan meminum segelas air yang diberikan kepadaku. Namun sialnya aku malah tersedak. Setelah napasku sudah kembali normal, aku kembali terkaget melihat Wahyu ada di pos ronda sedang membereskan kartu yang berantakan. Loh, yuk, kok di sini? Tanyaku terkejut, terheran-heran. Lah, emang dari tadi aku di sini? Jawabnya sambil menata kartu. Lah, tapi kan tadi... Aku tidak meneruskan ucapanku. Aku hanya melihat sekeliling. Aku menjadi tempat perhatian saat itu. Aku hanya menceritakan kalau saat tadi aku melewati rumah Pak Deano. Aku bertemu dengannya. Aku melihatnya berdiri di bawah bambu jimpitan di depan rumahnya. Aku tidak menceritakan soal Wahyu yang melayang yang aku lihat tadi. Warga hanya terdiam, dan sepertinya warga tidak mau berurusan dengan yang namanya Anom. Udah, terantar pulang, ucap salah satu warga. Akhirnya aku pun diantar pulang oleh beberapa orang. Sesampainya di rumah aku tidak bisa tidur memikirkan kejadian tadi. Wahyu teman kecilku bisa melayang di dalam lamunanku. Aku menyimpulkan mungkin ini adalah karma atau hukuman akibat perbuatan kami kemarin. Hari sebelum kejadian Wahyu melayang, Wahyu mengajakku untuk memancing di sungai. Sungai tersebut terletak di pinggiran desa. Sungai yang biasanya digunakan warga untuk mencuci baju, mencuci hewan ternak, dan bahkan untuk MCK. Wahyu saat itu mengajakku ke ujung sungai, Sungai Hulu, yang jarang dijamah warga. Saat itu sebenarnya aku merasa takut karena harus melewati
terlebih dahulu tebing-tebing dan rumput-rumput yang tinggi. Karena paksaan dari Wahyu yang katanya ikannya di sana besar-besar, aku pun akhirnya mau tidak mau mengikuti keinginan Wahyu. Sekitar kira-kira 30 menit kami berjalan ke hulu sungai dengan menyingkapkan rumput-rumput. Kesan pertama yang aku rasakan adalah sejuk. Sejuk menyeramkan. Menyeramkan karena kewingitannya dan tidak ada manusia yang menjamah sampai ke sini. Sehingga mereka pasti berada di sekitar sini. Di sana aku melihat air terjun kecil dengan bagian bawahnya terlihat begitu luas. Dan di dalamnya, di sana pasti banyak ikannya, ucap Wahyu sambil menunjukkan senyum semeringahnya. Aku tidak menimpalinya, aku hanya mengikutinya dari belakang. Bila memang di sana banyak ikannya, pasti untuk beberapa hari ke depan aku bisa makan dengan enak. Tidak lagi makan singkong rebus ataupun nasi tanpa lauk dan hanya menggunakan minyak jelantah atau garam saja. Wahyu berada di sebelah kanan, sedangkan aku berada di sebelah kiri. Air terjun dengan cekatan, kami berdua memasang umpan cacing pada kali dan mencengkelkannya ke air mungkin sekitar 20 menit. Saran pertama Wahyu dapatkan, ia mendapatkan ikan wader yang cukup besar. Tuh kan Ben, ada ikannya, ucap Wahyu sambil memamerkan hasil pancingannya. Kira-kira beberapa menit kemudian, pancinganku bergetar dan saat aku angkat, aku mendapatkan ikan yang juga cukup besar. Selanjutnya kami seperti bergantian mendapatkan ikan dari dalam kolam air terjun ini. Tidak lama Wahyu mengajakku untuk lebih jauh ke arah hulu sungai. Di sini saja sudah dapat lumayan, apalagi kalau di sana, ucap Wahyu sambil menunjuk ke arah hulu sungai. Aku pun semakin masuk ke dalam pemikiran Wahyu. Kalau aku mendapatkan ikan yang banyak, aku pun maka bisa menjualnya. Aku pun ingin merasakan nasi padang yang katanya enak. Aku pun lalu mengajak Wahyu, ayo kita ke sana. Siap, laksanakan Pak Bos, ucap Wahyu sambil memberi hormat kepadaku. Oh iya, saat itu aku tidak mengenyam pendidikan sama sekali, ya, karena keterbatasan finansial yang aku punya. Saat almarhum orang tuaku masih hidup, apalagi sekarang aku yatim piatu. Boro-boro sekolah, kerja untuk makan sehari saja, itu ada sisanya. Mungkin saat sapi aku jual, aku akan punya uang. Namun uang itu akan habis karena memperbaiki rumah peninggalan orang tuaku yang sudah bocor di sana dan sini. Oke, kali ini cerita setelah mendekati air terjun kecil. Kami mendapati permukaan sungai yang dangkal. Tingginya tidak semata kaki dan dipenuhi bebatuan di sana dan airnya yang begitu jernih. Saking jernihnya, aku bisa melihat ikan dengan jelas di sana. Tanpa perlu memancing, aku bisa mengambil ikan di sana dengan menggunakan tangan. Dengan memakai metode benduk, ikan akan terkumpul di sana dan kami akan mudah menangkapnya. Setelah kami mendapatkan cukup banyak ikan, aku merasakan sesuatu hal yang ganjil. Tiba-tiba saja suasana di sana terasa begitu sangat hening. Bahkan angin pun tidak terhembus. Tidak lama kemudian hal itu aku duakan di dalam pikiranku. Yang terpenting sekarang adalah aku mengumpulkan ikan sebanyak-banyaknya. Yang terbayang dalam pikiranku adalah uang dan nasi padang. Setelah seharian mengumpulkan ikan, kami istirahat sejenak di pinggiran sungai sambil menikmati jernihnya air. Walaupun saat ini yang ada di hadapan kami sebuah sungai yang beradu banyak tumpuhan batu di sana sini. Ya, karena ulah kami tentunya untuk membendung ikan-ikan. Perut kami keroncongan, apalagi perut Wahyu dan sudah bersenandung. Katanya dari kemarin sore dia belum makan. Sore karena stok nasi di rumahnya sudah habis, maka dari itu ia berisi beras mengajakku mencari ikan di tengah nyanyian perut kami. Wahyu melihat sesuatu di arah hulu sungai. Apa itu? Tanya Wahyu sambil menuju ke arah hulu. Aku yang penasaran lalu memicingkan mata. Karena penasaran kami berdua mendekati benda tersebut. Ternyata itu adalah sesaji yang diletakkan di atas batu yang datar. Kulihat sesaji itu terdapat banyak makanan, bunga setaman, dupa yang dibakar, dan ada secarcik uang. Tanpa pikir panjang, lalu Wahyu memakan makanan yang ada di situ.
"Yuk, sesaji ini," ucapku seraya menarik bajunya. "Alah, gak apa-apa. Lagian kalau dibiarkan di sini kan sayang. Nanti makanannya akan jadi busuk," ucap Wahyu sambil terus mengunyah paha ayam. Aku pun tidak berani untuk memakan makanan yang ada di situ. Namun saat aku melihat ada pincukan nasi kuning dan beberapa uang juga terdapat di sana, aku pun hanya mengambil itu saja. Tidak sampai 15 menit, satu induk ayam habis. Walaupun ada beberapa makanan lagi di sesaji itu, Wahyu tidak memakannya karena sudah kekenyangan. Setelah selesai tanpa menggunakan tangan atau wadah, kepala Wahyu langsung dibenamkan ke aliran air sungai untuk minum. Setelah itu kami berdua pun kembali ke rumah dengan membawa jaring yang penuh dengan ikan, plus perut Wahyu yang kenyang dan kantongku yang berisi cukup banyak uang. Sesampai di rumah aku bergegas berganti baju dan bersiap akan pergi ke pasar. Karena di sana ada satu rumah makan Padang yang ingin aku mengisi perut ini dengan nasi Padang. Setelah aku bersiap, kurogoh kantongku yang berisi uang. Namun saat aku merogoh, tidak berisi uang, melainkan segumpal darah merah segar. Sebuah daging yang masih mengeluarkan tetesan darah segar, namun sudah berbau busuk. Segumpalan daging yang aku pegang itu adalah sebuah lidah. Lalu aku membuangnya ke kebun. Aku sempat shock karena daging lidah itu sempat aku pegang dengan kedua tanganku. Untuk mengurangi rasa takutku, merinding dan kecewa, aku pun lalu memasak ikan yang tadi aku tangkap. Dan ternyata di dalam jaring itu tidak ada ikan sama sekali. Aku bergigit ngeri. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku pun sempat menangis karena meratapi bagaimana deritanya seorang anak remaja yang sudah harus hidup sendiri tanpa kasih sayang kedua orang tua. Hati dan pikiranku saat itu sangat kacau. Lantas aku pun menunaikan ibadah sholat maghrib. Jujur aku adalah orang yang sangat jarang sholat, ya, karena semenjak kepergian ayahku, aku menjadi sangat sibuk bekerja dan hanya memikirkan urusan perut saja. Dalam sholatku aku berdoa kepada Allah agar kedua orang tuaku ditempatkan di sisinya. Di atas sajadah yang biasa ayahku gunakan, aku menangis sejadi-jadinya. Karena peranku saat itu, aku merasa sehingga tidak terasa, aku pun tertidur. Dan bangun sekitar jam 7 pagi. Gila, aku tidur sampai 12 jam. Gumamku pagi itu saat aku terbangun. Kembali ke cerita di mana Wahyu saat itu kenapa bisa melayang. Pagi harinya, aku kembali ngarit dan memerah susu. Kali ini aku mengarit di hutan pinggiran Jati lagi dan harus melewati rumah Pak Anom lagi. Suasananya pagi itu sangat cukup mendung. Bila tidak segera ngarit, maka sapi-sapiku akan kelaparan hari ini. Sebelum sampai di tempat tujuanku, aku melihat kerumunan masyarakat di makam desa. Aku yang penasaran segera merapat ke sana. Kulihat ternyata makam dari Pak Anom sudah terbongkar dan jasadnya sudah tidak ada. Makam tersebut antara dibongkar dari luar atau sesuatu dari dalam yang mencoba meringsak keluar. Entahlah, aku tidak tahu. Warga di sana hanya mencoba mengembalikan tanah yang mencuat dari dalam kuburan Pak Anom. Yang dilakukan warga hanyalah itu. Mereka tidak mencoba mencari kemana jasad Pak Anom pergi. Setelah selesai, warga pun membubarkan diri. Memang setelah meninggalnya Pak Anom, warga pun sering mengalami hal-hal ganjil. Itu pun memang dituturkan oleh penuturan warga yang berada di lingkungan sekitar. Itu memang bukanlah hal yang tabu. Mereka hanya bisa menghindar dan tidak mau ikut campur. Aku pun kembali melanjutkan ngaritku karena keburu hujan. 3 hari berlalu, tidak ada sesuatu hal yang ganjil. Aku pun menjalani hari-hariku dengan seperti biasa dan semuanya normal. Namun yang aneh, setelah beberapa hari aku tidak melihat batang hidungnya Wahyu. Terakhir aku melihat Wahyu adalah ketika dia bermain kartu di pos ronda itu. Aku yang penasaran dan merasa sesuatu hal yang aneh pun segera mendatangi rumahnya. Rumah sederhana yang ia tinggali sendiri, sama sepertiku. Aku panggil namanya berulang kali dari teras depan rumah, namun tidak ada jawaban. Lalu kemudian aku ketuk pintunya, namun juga tidak ada jawaban. Lalu aku pun memutari rumah. Aku berharap bisa menemuinya di sana.
Namun saat aku memutari rumah, bukan Wahyu yang aku temui, namun bau busuk yang sangat menyengat. Karena aku yang ketakutan, aku pun mencoba memanggil warga yang sedang berada di kebun, yang saat itu posisinya tidak jauh dari sini. Beberapa warga menghampiriku karena panggilanku. Lalu mereka mencoba untuk mendobrak pintu depan. Setelah berusaha sedikit lebih keras, akhirnya pintu itu terbuka. Saat pintu berbuka tidak ada Wahyu di sana, namun semerbak harum bangkai begitu pekat kami cium. Aku yang tidak kuat menahan bau busuk lantas pergi keluar untuk mengisi paru-paruku dengan udara segar. Begitu pula dengan beberapa warga yang ada di sana, sampai muntah-muntah karena tidak tahan dengan bau busuk itu. Aku yang khawatir dengan keadaan Wahyu, aku terpaksa untuk masuk. Hidungku aku tutup dengan kerah baju, walaupun baunya masih menembus, namun kadarnya sudah cukup berkurang. Dan aku menemukan Wahyu yang sudah tidak bernyawa di dapur. Aku benar-benar terkejut. Saat itu tanpa pikir panjang, aku langsung menendang pintu triplek dapur, agar bau di ruangan itu berganti. "Bu Dek, Pak Dek, niki Wahyu!" Aku berteriak ke arah warga. Dan saat itu pun warga berdatangan mendatangiku. Dan aku melihat mereka mulai menampakkan ekspresi kesedihan yang mendalam. Selain karena kepergian Wahyu, juga karena melihat jasadnya. Ya, tubuh Wahyu sudah membusuk. Tubuh yang selama ini kulihat kekar dan penuh dengan otot, kini berlubang di sana-sini dan sudah menjadi kerajaan belatung. Bahkan kepalanya saja sudah hampir terpisah dari badannya. Aku kemudian keluar dan berlari untuk memanggil warga desa lebih banyak lagi. Tidak lama banyak warga desa yang mendatangi rumah Wahyu. Aku benar-benar tidak kuasa menahan tangis saat tubuh teman kecilku itu langsung dibungkus dengan kain kafan. Setelah pencucian dan disalatkan jenazah, Wahyu akhirnya dimakamkan di samping mendiang ibunya. Kehilangan Wahyu benar-benar membuatku shock, dan aku berpikir ada hal yang ganjil terlintas di pikiranku. Apakah ini akibat dari ia memakan daging sesaji di kali itu? Aku tidak mau menebak-nebak lagi. Setelah dimakamkan, aku langsung pergi ke rumah Wahyu. Kembali, aku harus mencari sesuatu di mana ikan-ikan itu berubah jadi batu. Tidak, pikirku dalam hati. Dan ternyata benar apa yang aku pikirkan. Ternyata wajan di atas tungku kayu bakar berisikan batu jaring. Wadah ikan juga terisi dengan batu. Itu pasti karena sesaji itu. Aku lantas pergi ke tempat di mana sesaji itu dulu berada. Aku pun segera pergi ke hulu sungai, tempat wingit itu. Dan sesuatu yang membuat aku tercengang dan begitu kaget. Seakan ribuan paku menusuk mataku. Di sana, aku melihat bagian dada Wahyu tengah dimakan oleh Pak De Anom. Ya, Pak De Anom, lelaki tua bangsat yang sudah meresahkan kampungku. Aku melihat sesuatu di bagian dada Wahyu tengah dimakan oleh Pak De Anom. Tangan yang penuh darah itu menuju ke arahku. Saat dia menuju ke arahku, kakiku seperti tidak connect dengan pikiranku. Padahal otakku menyuruh aku berlari dan balik dari sini. Namun kakiku seperti terpaku di sungai ini. "Terima kasih, Le. Berkat kalian, aku bisa hidup lagi," ucapnya seraya tersenyum. Senyum dari bibir yang penuh dengan darah. Setelah ia tidak menunjukku lagi, aku bisa menggerakkan kakiku dan aku langsung lari sekuat tenaga untuk pergi dari tempat itu. Setelah kejadian itu aku lebih suka melamun. Ya, melamun. Melamun akan nasibku bila aku terus berada di kampung ini, dengan Pak De Anom sebagai biang ganjil dalam lamunanku. Aku berpikir dan memulatkan tekad. Aku akan menjual 4 sapiku. Aku akan bekerja di luar kota, yang jauh akan hal mistis. Saat aku pergi untuk mendatangi seorang pelantik sapi, aku yang melewati rumah Pak De Anom melihat hal ganjil di sana. Aku melihat Pak De Anom sedang menyapu halaman sambil merokok. Ya, ia kulihat sedang menyapu halaman sambil merokok. Setelah sapi-sapiku terjual, aku mengantongi uang sekitar beberapa juta. Di hari yang sama aku segera mengemasi pakaian dan surat-surat berharga, lantas pergi dari kampungku. Tidak lupa aku berpamitan kepada tetanggaku. Aku sih ngakunya mau kerja merantau, tapi aslinya aku ingin terbebas dari hal ganjil. Alhamdulillah sekarang aku sudah punya usaha kecil-kecilan yang pasti terletak di Jawa Tengah.
Kabar terakhir yang aku dengar, Pakde Anom sekarang sudah benar-benar binasa. Ilmunya sudah benar-benar dilenyapkan oleh salah satu kiai dari kota santri. Dan cerita selesai. Terima kasih untuk para sahabat yang sudah mau mampir ke channel ini dan mendengarkan cerita ini sampai akhir. Dan sekali lagi, terima kasih.